Noviarti dari Kota Jambi. Wow, ini yang dari tadi juga ada yang dari Biak Papua. Lihat ke sana. Wow, gimana kabarnya Papua? Hebat ini ya. Salah satu kelebihan webinar adalah kita bisa berkumpul menjadi satu dari berbagai daerah dan provinsi. Alhamdulillah aman Bu. Luar biasa. Bagaimana Pak Kadis kita? Ya Bu, mungkin bisa kita mulai saja webinarnya. Sedang koneksi, sepertinya Pak Kadis lagi koneksi karena lagi di jalan kan. Baik. Oke, silakan Bu. Ya. Terima kasih. Baik, hadirin peserta webinar yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama kali perkenalkan, nama saya Indria Mayesti, Warek 2 Universitas Muhammadiyah Jambi. Dalam hal ini saya bertindak sebagai moderator di acara webinar kali ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat pada webinar yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Jambi dalam rangka milad yang pertama Universitas Muhammadiyah Jambi dengan tema paradigma pendidikan di era new normal. Kenapa tema ini kita angkat? Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya yakin itu berkecamuk di benak kita. Kenapa? Karena saat ini sistem pendidikan sudah banyak berubah. Salah satunya ya, sistem pendidikan sudah banyak berubah. Yang dulunya kita bisa bertatap muka langsung kepada mahasiswa atau kepada para murid kita di kelas gitu, tapi sekarang tidak bisa lagi. Kita harus melakukan secara daring atau online, itu salah satunya saja. Sehingga di sini kita berusaha mengangkat ini, kemudian kita akan berbincang langsung kepada para narasumber kita yang sangat handal di bidang pendidikan. Dan sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit, bukan menjelaskan ya, ini ada pengertian yang baru, yaitu masalah istilah era normal ya, jadi new normal gitu, era new normal. Jadi kita di sini masih awal, jadi kita pengen nanti para narasumber kita menjelaskan bagaimana sistem pendidikan di era new normal. Era new normal ini seperti kita ketahui penjelasannya adalah kita sudah masuk ke era normal, namun dengan tetap mematuhi protokol kesehatan gitu. Dan sistem pendidikan juga nanti akan berlaku berdasarkan zona hijau, kuning atau merah. Kemudian kalau kita bisa bertatap muka apabila kita masuk di zona hijau gitu, dengan beberapa protokol kesehatan. Semuanya yang dijelaskan oleh para narasumber kita. Saya akan memperkenalkan yang pertama, pemateri kita yang pertama yaitu Profesor Dr. Haji Heri MBA, terkhusus di kalangan dosen dan perguruan tinggi swasta di wilayah Sumbar, Riau, Pulau Riau dan Jambi. Beliau sudah sangat terkenal karena beliau adalah Ketua L2DT wilayah 10, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Materi yang akan beliau sampaikan adalah strategi perguruan tinggi swasta dalam menghadapi era new normal. Kemudian tidak kalah handalnya, kami juga menghadirkan materi yang kedua, yaitu Bapak Muhammad Saran SEMM. Beliau juga sangat terkenal. Mungkin akan tidak jauh sama terkenal dengan Prof. Heri ya Prof ya. Itu di kalangan guru di Provinsi Jambi, karena beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Saatnya nanti beliau akan memberikan materi yang berjudul Paradigma Pendidikan di Era New Normal pada sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun pelajaran 2020-2021. Dan pemateri yang ketiga, ini sangat terkenal,
dan sangat-sangat dicintai oleh dosen di kalangan Universitas Muhammadiyah Jambi karena beliau adalah rektor Universitas Muhammadiyah Jambi. Beliau akan memaparkan materi yang berjudul adaptasi tata kelola perguruan tinggi swasta di era new normal. Oke Bapak dan Ibu, tanpa memperpanjang mukadimah, kita akan mendengarkan sajian oleh para pemateri. Tapi sebelumnya ada beberapa kesepakatan ya Bapak dan Ibu. Nanti pada saat paparan pemateri berlangsung, kami harapkan Bapak dan Ibu bisa menggunakan speaker atau zoom-nya masing-masing ya. Kemudian di akhir materi Bapak dan Ibu berkesempatan untuk berdialog, bertanya jawab. Yang jumlah penanyanya kita tentukan kemudian tergantung dari sisa waktu, gitu. Baik Bapak dan Ibu, hadirin yang saya hormati dan yang terhormat para pemateri atau narasumber kita, perlu saya sampaikan di sini, peserta kita yang hadir hari ini tercatat lebih dari 400 orang. Kemudian berasal dari dunia pendidikan, yaitu dari dosen, guru, dan ada sebagian dari mahasiswa. Oke, kita langsung saja ke pemateri kita yang pertama, Prof. Heri ya Prof ya. Oke, silakan Prof. Heri untuk menyampaikan materinya. Waktu paparan setiap pemateri adalah 20 menit. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Pak Rektor, Pak Nurdin, Dr. Nurdin SMME, beserta seluruh jajaran, Bapak Wakil, Ibu Wakil Rektor yang kami hormati, dan seluruh sivitas akademika, Bapak Ketua Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, dan tentunya yang kami banggakan Ibu Moderator dan telah memberi kesempatan. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah COVID ini kita masih bisa berkarya, menambah sesuatu dengan jalan webinar ini, dan kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan kami pertama terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Jambi yang telah mengundang sebagai salah satu narasumber dalam webinar ini. Semoga ini menjadikan hari ulang tahun pertama Milas pertama ini menjadi lebih aktif, menjadi lebih baik, lebih semangat untuk masa depan yang lebih cemerlang bagi Universitas Muhammadiyah Jambi. Kami sangat bangga dengan kegiatan ini dan juga sangat bangga dengan Milas pertama. Semoga UMJ semakin berjaya di masa yang akan datang, terutama di Jambi, menjadi anak Jambi menjadi sumber daya SDM Indonesia yang berkualitas. Baik, saya coba untuk share screen, mohon dibantu Ibu moderator karena saya dianggap ini disetor ya. Iya, Mohon dibantu. silakan panitia, tolong dibantu Prof untuk dapat men-sharekan PowerPoint ini. Misalnya ya. Bagaimana Pak Saleh? Belum. Nah baik, saya sambil menunggu tim teknis, saya judulnya lebih kurang berkaitan dengan bagaimana perguruan tinggi menghadapi COVID atau new normal. Dan kita sangat beruntung hari ini sebenarnya karena kemarin sudah keluar ketetapan kementerian, beberapa kementerian berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, maka itu pendidikan PAUD, dasar, menengah, dan atas, termasuk juga pendidikan tinggi. Jadi saya akan menyampaikan hal tersebut. Kemudian tidak lanjutnya seperti apa, ini yang saya akan sampaikan juga kepada Bapak Ibu, walaupun
apa yang saya sampaikan hari ini juga telah saya sampaikan beberapa saat yang lalu di depan webinar juga, namun itu sebuah hal yang mungkin menurut saya perlu kita ketahui secara bersama. Saya belum bisa. Oke. Baik. Udah ya? Ya, Pak. Udah Pak ya? Sudah. Poinnya ya, Pak ya? Materinya saya ya? Ya, sudah. Ya. Oke, baik. Pendidikan tinggi di era new normal. Jadi apa namanya ini asumsi kita sudah new normal. Nah, tentu kita sudah tahu bahwa new normal ini adalah sebuah kondisi di mana kebiasaan-kebiasaan yang sebelum ini tidak ada perlu kita biasakan, perilaku yang selama ini tidak ada perlu kita adaptasi supaya kita bisa hidup bersama dengan sejalan dengan adanya COVID di tengah-tengah kita. Baik. Sebagai pendahuluan saya katakan bahwa COVID telah membawa dampak terhadap berbagai dimensi kehidupan kita, baik ekonomi, bisnis, baik itu untuk nasional kita maupun global, maupun untuk individu, perubahan budaya dan lain-lain itu kita lihat, termasuk perubahan di tengah-tengah pendidikan tinggi kita. Kedengaran orang Amerika ini. Baik. Jadi mohon panitia jadi telah berpengaruh banyak terhadap kehidupan kita dan persoalannya sekarang baru diketahui obatnya ataupun vaksinnya. Kalaupun ada sekarang baru dicoba. Hal ini membawa kita kepada sebuah hal bahwa COVID ini sampai obatnya ditemukan atau setidaknya ada vaksinnya, maka kita harus bersama ataupun kehidupan kita selalu beriringan dengan COVID. Nah, jadi Bapak Ibu semua, ini sebuah hal yang mungkin kita pahami. Artinya, walaupun ada COVID, kita tetap terus beraktivitas. Nah, inilah kita perlu mengadaptasi perilaku budaya-budaya baru seperti semuanya berpakai masker, kemanapun kita pakai masker, kemudian kita pakai masker, pakai cuci tangan dan mengikuti protokol kesehatan lainnya. Nah, ini perlu kita lakukan sebagai sebuah gaya hidup baru atau inilah disebut dengan new normal dalam kehidupan kita di tengah COVID. Nah, kemudian salah satu hal tentu bagaimana dengan perguruan tinggi swasta terutamanya dalam aktivitas dalam menghadapi kondisi yang seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian sudah menyampaikan beberapa hal bagaimana pendidikan tinggi masa pandemi COVID. Nah, ini belum lagi dalam masa new normal. Artinya di sini sekarang dalam kondisi sekarang COVID-19 yang kita hadapi, nah kementerian kita beserta juga dengan Pak Dirjen telah mengeluarkan arahan-arahan pada kita. Jadi saya basically akan menyampaikan hal-hal yang disampaikan oleh kementerian kita untuk bisa kita ketahui secara bersama. Yang pertama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi itu kita nanti kepala dinas juga akan menyampaikan hal seperti itu, tapi terutama untuk pendidikan PAUD sampai dengan menengah. Yang pertama prinsipnya adalah kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen dan didik atau pendidikan utama. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Jadi dalam pelaksanaan perkuliahan utamanya adalah kesehatan dan keselamatan daripada aktivitas akademika. Artinya kalau kita masih belum pasti seluruhnya, seperti dikatakan ada daerah merah, kuning dan hijau itu, kalau kita berada di daerah yang merah atau kuning, maka perkuliahan bisa jadi tidak dilaksanakan secara face to face. Itu kita akan laksanakan dengan lain. Dan yang paling kita lakukan adalah kampus jangan sampai di kelas terbaru penyebaran pandemi
Oleh sebab itu, Bapak Ibu semuanya, Bapak pimpinan perguruan tinggi, kita semuanya, kalau kita ingin melakukan sesuatu berkaitan dengan aktivitas perguruan tinggi, perlu kita perhatikan daerah kita itu masuk daerah mana, dan kalau untuk daerah hijau misalnya, harus selalu mengikuti protokol kesehatan seperti yang disampaikan, masker, jaga jarak, kemudian ada fasilitas cuci tangan, kemudian jangan berkerumun dan hal-hal lain, ataupun juga termasuk mengukur pengukuran temperatur pada saat beraktivitas. Nah, kemudian dalam hal ini kementerian mengatakan bahwa pembelajaran itu akan dilaksanakan secara daring sampai akhir semester atau sampai ada lanjut. Nah, ini Bapak Ibu perlu kita samakan persepsi kita bahwa pembelajaran kita sampai akhir semester ini dilaksanakan dengan daring, tapi dengan beberapa kecualian yang kita sampaikan. Kemudian untuk tahun 2020-2021 kita lihat tahun akademik di tingkat tinggi kita dimulai pada bulan Agustus, dan kalau swasta akan pilih sedikit bulan September. Dan pembelajaran perguruan tinggi pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori, demikian juga untuk mata kuliah praktek tetap kita laksanakan dengan daring. Dalam hal mata kuliah tidak dilaksanakan secara daring, mata kuliah diletakkan di bagian akhir semester. Dan ini sebuah strategi kita semua Bapak Ibu, habiskan teorinya dulu, mudah-mudahan pada saat teori habis COVID-nya juga berangkat gitu. Nah, ini sebuah strategi. Tapi kalau COVID masih ada di sana, nah tentu hal lain yang harus kita lakukan. Apakah itu setelah COVID kita tambah pelajarannya, atau setelah COVID kita lakukan apa yang disebut dengan semester antara. Nah, ini menjadi perhatian kita ataupun menjadi skenario kita. Tapi intinya adalah untuk semester sekarang itu dikatakan harus diselesaikan dengan daring, kecuali untuk pekerjaan tertentu yang mengikuti protokol tertentu, protokol kesehatan maksud saya. Nah, itu silakan untuk dilaksanakan. Tapi secara umum dikatakan prinsipnya adalah mendahulukan kesehatan dan keselamatan kita daripada yang lain. Demikian Bapak Ibu. Kemudian rencana arah kebijakan, pembelajaran dari rumah, pembelajaran teori dengan daring, pembelajaran strategi dengan daring. Jadi intinya Bapak Ibu, kita memang untuk semester sekarang ini adalah menyelesaikannya dengan daring. Untuk semester berikutnya mungkin kalau kita anggap akan ada new normal, maka kita harus menyiapkan seluruh protokolnya. Nah, itu mungkin. Jadi nanti kita sampaikan apa protokolnya dan contoh-contoh yang bisa kita pedomani dalam melaksanakan pembelajaran secara atau dalam era new normal. Nah, di antaranya yang harus kita lakukan untuk semester ke depan itu seperti yang jelas tadi, perbaikan dan penguatan infrastruktur jaringan dan koneksi internet. Bapak Ibu, saat ini atau pada saat COVID ini juga membawa dampak positif terhadap pembelajaran daring. Untuk kita ketahui bahwa pemerintah kita dari 20 tahun yang lalu telah mendorong untuk orang adaptasi pembelajaran daring, tetapi belum begitu berhasil. Cuma dalam kondisi COVID, hampir 100% kawan-kawan melaksanakan pembelajaran dengan daring. Olehnya tentu ke depan ini akan menjadi sebuah model pembelajaran. Nah, untuk bisa dapat melaksanakan model pembelajaran secara terstruktur dan berhasil adalah kalau kita memiliki apa yang disebut dengan platformnya itu, kita memiliki koneksi internet yang bagus, dan kita memiliki budaya belajar daring, e-learning yang bagus dari dosen kita, dari mahasiswa kita, dan dari pengelola. Nah, itu satu hal. Jadi persoalan sarana dan prasarana. Yang kedua adalah penyegaran dosen dan teknik. Nah, sekarang dosen kita itu seakan-akan dipaksa dengan segala apa yang dia miliki untuk belajar mengajar secara daring. Nah, jadi ini menjadi sebuah persoalan untuk semester ke depan. Nah, ini yang harus kita siapkan dosen kita.
apakah itu dalam membuat perencanaannya, apakah dalam penggunaan learning management systemnya, cara delivery dan semuanya itu. Nah ini perlu kita pelajari karena dengan daring ini fatigue kita, kelelahan kita itu akan cepat. Setengah jam saja duduk di sini kita akan menjadi lelah. Sebab itu diperlukan cara-cara yang membuat mahasiswa itu tertarik dengan mata kuliah kita, tertarik dengan apa yang kita sampaikan, sehingga mereka tidak tertidur, sehingga mereka tidak mengikutinya dengan serius apa yang kita sampaikan ini. Oleh sebab itu, ini perlu ada training dan lain-lain untuk mahasiswa. Persiapan dan perbaikan modul ini penting. Nah, ini selama ini mungkin modul kita belum sesuai untuk pelajaran daring, itu perlu diperbaiki. Pembelajaran daring tidak harus dari kampus sendiri. Nah, ini juga satu hal, tidak harus dari kampus sendiri, tapi bisa dari SPADA misalnya. Bapak Ibu tahu SPADA, sistem pembelajaran daring yang dikembangkan oleh negara kita, di mana dalam SPADA itu tersedia banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil, dan kita juga bisa bekerjasama dengan UT misalnya untuk beberapa mata kuliah. Jadi mereka yang mendelivernya, ataupun misalnya Muhammadiyah dengan Unbari misalnya untuk beberapa mata kuliah itu deliver di Unbari untuk mahasiswa Muhammadiyah. Nah misalnya seperti itu. Nah jadi akan ada pembelajaran daring yang dilaksanakan dalam kampus sendiri untuk mahasiswa kita. Tinggal lagi mana kolaborasi perguruan tinggi kita dijalin. Nah 3C yang harus dihindari, yang pertama close spaces, ruangan tertutup, crowded places, tempat kerumunan, close kontak, berdekatan. Nah ini yang perlu kita hindari kalau seandainya nanti ataupun kita membolehkan mahasiswa kita untuk datang lapor untuk praktek dan lain-lain itu. Nah ini yang harus dihindari. Kemudian peralatan digunakan bersama harus disinfeksi setelah dipakai oleh setiap anggota. Nah ini hal-hal yang perlu mendapat perhatian kita. Nah Bapak Ibu, seandainya misalnya pelajaran daring untuk semester sekarang itu tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, maka dalam keadaan yang sangat terpaksa, maka perlu mengikuti atau mempersiapkan langkah-langkah sehingga anak-anak kita terhindar dari penyebaran COVID-19. Dalam langkah persiapan pelaksanaan dan pemantauannya, ini hubungannya semua supaya anak-anak kita selamat dalam beraktivitas. Tetapi sekali lagi, kalau ini tidak terjamin misalnya, nah dengan segala kelemahan yang dimiliki dengan pembelajaran daring, maka kita selesaikan dengan daring seluruhnya. Baik Bapak Ibu semuanya, ini masuk dalam new normal, tapi saya tidak akan membahas ini seluruhnya. Saya ingin menyampaikan seandainya kita sudah masuk dalam wilayah hijau, nah bisa dibenarkan untuk datang ke kampus, maka hal-hal ini barangkali yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, setiap kegiatan terdampak mengikuti protokol kesehatan, pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Misalnya mengukur suhu, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, berbuat imun, itu semua hal yang perlu kita pikirkan untuk setiap kegiatan di dalam negara, dalam penelitian, dalam pengabdian masyarakat. Ini menjadi agenda utama kita. Dan yang kedua adalah menindaklanjuti pelaksanaan protokol kesehatan dengan melakukan berbagai perubahan. Jadi protokol kesehatan yang disebutkan tadi itu merupakan hal dasar untuk menyusun infrastruktur, hal dasar untuk menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan Tridharma ataupun ada SOP, kemudian itu menjadi budaya kerja aktivitas akademika, kemudian juga sikap dan aktivitas yang comply dengan tuntutan protokol tersebut, dan ini menjadi bagian dari perencanaan BT. Artinya dalam merencanakan, dalam membuat perencanaan pengembangan perguruan tinggi, kita sudah harus memasukkan protokol-protokol kesehatan itu dalam perencanaan. Katakanlah misalnya salah satu protokol kesehatan, kita jangan berkerumun. Nah, jangan jarak dengan rapat misalnya. Ini dalam kelas misalnya,
kalau kelasnya sebelum ini itu adalah muat untuk 40 orang, tetapi sekarang dengan protokol kesehatan itu mungkin bisa untuk muat 20 orang karena jaraknya dari 1 meter untuk satu mahasiswa. Nah ini tentu akan membuat atau pimpinan perguruan tinggi akan menyesuaikan kapasitas lokal dengan orang yang ada di dalamnya, mengikuti protokol kesehatan atau sesuai dengan protokol kesehatan. Nah ini yang kita maksudkan. Yang berikutnya adalah menggunakan platform dan infrastruktur pembelajaran daring seperti yang kita sampaikan tadi. Artinya sekarang terbuka kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Namun demikian itu perlu kita sempurnakan agar pembelajarannya itu efektif dan efisien. Salah satu caranya adalah mengembangkan infrastrukturnya, mengembangkan platformnya, dan dengan demikian mahasiswa kita akan belajar lebih baik dengan infrastruktur yang bagus, dengan dosen yang sudah memiliki budayanya, kemudian dengan ada faktor pendukung lainnya. Nah ini juga perlu menjadi perhatian kita. Kemudian juga walaupun sekarang COVID dan segala macam persoalan menanggulangi COVID itu, satu hal yang perlu kita sampaikan, tetap fokus pada beberapa kebijakan kementerian, di antaranya berkaitan dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Di antaranya adalah perguruan tinggi harus memberi hak kepada mahasiswa untuk menyediakan kesempatan bagi mereka 3 semester kuliah di luar prodinya. Itu satu hal berkaitan dengan kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi tetap menjadi fokus kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Rektor dan seluruh hadirin moderator, barangkali itu yang saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana kita menghadapi hal itu. Yang penting pertama adalah kita memahami bahwa kehidupan kita itu dikawal atau ada COVID di sana. Maka untuk itu kita mengikuti protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini juga harus diwujudkan dalam sarana prasarana, sikap hidup serta perencanaan kita. Dan yang paling penting juga adalah berkaitan dengan kuliah daring yang selama ini belum begitu akrab dengan kita, tapi selama COVID sudah akrab, maka kita perlu meningkatkan kemampuan efektivitas pelajaran daring. Jadi kita kalau sekarang ini mungkin karena terdesak dengan segala apa yang ada, dengan WA jadi, dengan email pun jadi, tapi sebenarnya ada instrumen-instrumen yang telah dikembangkan ini. Kemudian sedikit ini beberapa foto yang menunjukkan hal-hal yang mungkin perlu menjadi praktek-praktek kita di perguruan tinggi ke depan, sehingga anak-anak kita terbebas dari COVID yang kita lakukan secara bersama. Mungkin kelas menjadi ada batasnya, kalau kita sesuai dengan caranya pun, kemudian pelayanan di perguruan tinggi seperti apa, kemudian ruang kelasnya seperti apa, di lapor seperti apa. Nah wisuda seperti ini mungkin tidak bisa kita lakukan karena menurut protokol ini adalah orang yang berkerumun, orang yang aman. Jadi demikian yang saya sampaikan, termasuk ini bagaimana mahasiswa ke depan itu ya mungkin bawa sajadah sendiri, bawa tisu basah dan lain-lain sebagai tuntutan daripada keberadaan COVID yang ada di sekitar kita. Berarti demikian Ibu Moderator, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Heri itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Karena saya yakin percaya saat ini kalau kita bicara Prof. Heri berarti kita bicaranya lebih ke arah dosen dulu. Banyak juga yang jadi mahasiswa nih Prof. Baik yang sedang melanjutkan S3 sekarang kan. Itu dilema yang kita hadapi sebagai seorang mahasiswa Prof. Dan satu hal yang saya betul-betul bagaimana ya, memang benar tadi kata Prof. Heri bahwa pada saat yang lalu sebelum ada pandemi kita sudah digunakan oleh sistem pembelajaran e-learning gitu, tapi belum bisa sepenuhnya kita lakukan mungkin karena infrastruktur yang belum begitu memadai. Tapi sekarang mau tidak mau itu harus dilaksanakan, mungkin bisa laksanakan dengan blended learning ya Prof ya. Baik, nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab khususnya untuk Prof. Heri. Berikutnya kita akan menuju ke materi yang kedua. Di sini saya sapa dulu Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Jambi, apakah sudah bisa bergabung bersama kita? Ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalau kita lihat ini Pak Salam ini dengan gayanya santai bukan karena apa ya Pak ya, karena dalam perjalanan, dalam mobil ini Pak ya, menuju ke Riau kan baru Pak ya, dalam rangka perjalanan dinas. Alhamdulillah terima kasih banyak Pak, dari sela-sela waktu Bapak yang sangat sempit sebagai seorang kepala dinas, Bapak bersedia untuk menjadi narasumber di UM Jambi, webinar UM Jambi Pak. Baik tadi, sebelumnya kita sudah mendapatkan PowerPoint Bapak. Materi yang Bapak sampaikan itu terkait tentang paradigma pendidikan di era new normal pada sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun pelajaran 2020-2021. Jadi di sini Pak Saran, saya kembali peserta kita banyak dari guru Pak, jadi mereka akan sangat-sangat mendengarkan materi yang Bapak sampaikan untuk menambah hasanah dan wawasan mereka nanti pada saat pembelajaran di jalan normal. Oke, Pak Saran, silakan. Ya. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Heri SMA, yang saya hormati Bapak Dr. Nurdin SME, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Jambi, yang saya hormati Ibu Moderator Ibu Indria Mayesti SME yang hadir Pak. Terima kasih Ibu Moderator. Pada kesempatan ini alhamdulillah saya merasa bahagia sekali dapat kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang akan kami lakukan dalam menyongsong atau dalam era new normal karena pandemi COVID yang melanda daerah kita, negara kita secara umum. Ini ada judul paradigma pendidikan, tapi mungkin lebih tepatnya apa yang akan kami lakukan nantinya di era normal. Beberapa hari yang lalu kemarin sore kita sama-sama sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri dalam keterkaitan dengan era normal yang akan kita hadapi, akan kita laksanakan dalam beberapa masa depan atau beberapa bulan depan. Baiklah, ada beberapa hal yang saya sampaikan, yaitu sejak wabah COVID-19 berstatus pandemi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan di berbagai sektor aktivitas kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali terhadap dunia pendidikan. Status kedaulatan nasional perlahan berubah menjadi segala kelaziman. Aktivitas belajar mengajar beralih dari tatap muka ke sistem daring. Perjumpaan berangsur dibatasi sehingga diadakan. Tatap muka secara langsung berubah menjadi tidak langsung dengan memanfaatkan layanan aplikasi yang mempertemukan guru, siswa, dosen, mahasiswa di arena jagat virtual. Pola pembelajaran berubah, strategi pun harus turut serta menyesuaikan. Yang terpenting, pesan pembelajaran tersampaikan dan capaian kurikulum pun insya Allah terpenuhi dan mudah-mudahan terpenuhi. Perubahan dalam proses pendidikan ini tentu saja merupakan kesementaraan. Upaya global untuk melahirkan vaksin adalah bukti betapa situasi ini sesungguhnya tidak diprediksi, apalagi diharapkan berlangsung lama. Tapi pada prinsipnya, sistem pendidikan itu sendiri memiliki alur logika yang sejatinya mampu merespon berbagai macam perubahan sosial yang berdampak pada dirinya.
Kebijakan normal dalam dunia pendidikan mempertemukan individu peserta didik dalam aturan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 memerlukan kesadaran reflektif. Untuk itu, seluruh komponen pendidikan harus menjalin partisipasi satu sama lain sesuai bentuk kepedulian antar sesama. Dalam konteks ini tentu saja bukan sekedar produk keilmuan yang dikejar, tapi juga pengetahuan tentang kemanusiaan dengan kebutuhannya. Tidak hanya kecerdasan dan kemampuan menjawab materi-materi soal yang disajikan secara virtual maupun secara langsung, tapi juga kemampuan diri menjadi solusi atas berbagai persoalan di sekitarnya. Tidak mudah menjalankan misi dalam menjalankan tujuan pendidikan ideal. Diperlukan paradigma komprehensif tentang pendidikan sebagai sistem sosial yang membuatnya tidak berjalan sendiri. Oleh karena itu bisa dipahami bahwa sesungguhnya proses belajar dan mengajar itu sendiri merupakan proses yang berkelanjutan, tidak ada akhir, tidak ada finalitas. Sebab perubahan sosial akan selalu hadir setiap saat tanpa disangka, diprediksi pun terkadang tanpa diharapkan. Ya, manusia adalah pembelajar dalam kehidupannya. Lembaga-lembaga pendidikan hanyalah salah satu instrumen ruang untuk mengelaborasi ilmu. Selebihnya diharap dari ruang tersebut mampu melahirkan kecerdasan yang bertransformasi dari pengetahuan yang dimiliki. Pada new normal yang terpenting prioritasnya adalah keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Kalau daerahnya aman, tapi sekolah tidak aman, maka sekolah dilarang melaksanakan pembelajaran dan pengumpulan massa. Begitu juga kalau seperti yang disampaikan beberapa hari yang lalu, kalau daerahnya zona hijau itu memungkinkan untuk dilaksanakan pembelajaran. Tapi di Provinsi Jambi khususnya kami juga akan lebih dulu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan gugus tugas COVID tingkat Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini Dinas Pendidikan dalam menghadapi kebijakan new normal khususnya di dunia pendidikan menengah dan pendidikan luar biasa yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Adapun rencana itu kami tuangkan dalam panduan pelaksanaan pola sekolah pada saat new normal di Provinsi Jambi. Seperti diketahui di Provinsi Jambi ada satu daerah zona hijau yaitu Kabupaten Kediri. Mudah-mudahan nanti saat tanggal 13 Juli yang merupakan tahun pembelajaran baru untuk tahun 2020-2021 dilaksanakan, nanti zona hijaunya akan lebih banyak atau kalau bisa mudah-mudahan seluruhnya adalah Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini juga Bapak Ibu serta webinar yang saya hormati, kami akan sampaikan panduan pelaksanaan pola sekolah pada saat new normal. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan nanti di tanggal 13 Juli bulan depan. Bulan depan. Pertama, kita akan melakukan proses screening kesehatan bagi pendidik atau pemeriksaan kesehatan bagi pendidik kita. Jadi bagi pendidik, guru, dan tenaga kependidikan yang dengan keadaan berat berlebih atau obesitas atau ada diabetes atau penyakit jantung, penyakit paru dan pembuluh darah, juga sedang hamil atau kanker atau daya tahan tubuh lemah, tidak disarankan untuk mengajar, bekerja di sekolah. Kelompok ini diberikan opsi untuk
belajar bekerja dari rumah atau mengajar dari rumah. Langkah ini akan kami lakukan setelah kami Dinas Pendidikan Provinsi berkoordinasi dengan gugus tugas COVID Provinsi Jambi. Jadi bila disepakati atau direncanakan untuk melaksanakan proses belajar mengajar atau proses pembelajaran secara langsung. Langkah kedua yang akan kami lakukan adalah pembersihan zona lokasi sekolah. Itu akan kami lakukan dengan penyemprotan disinfektan di lingkungan sekolah dengan menggunakan anggaran yang tersedia di sekolah. Itu anggaran BOS bisa dipergunakan untuk penyediaan atau penyemprotan di sekolah. Mudah-mudahan nanti untuk sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Provinsi Jambi, disinfektannya akan kami usahakan untuk menyalurkan dari gugus tugas seperti yang kemarin kami sudah coba diskusikan atau koordinasikan. Ketiga, kami akan meminta sekolah terlebih dahulu menyiapkan tempat cuci tangan dengan air mengalir secukupnya. Dalam hal ini penyediaan tempat pencuci tangan dengan air bersih tidaklah mesti untuk setiap lokal yang ada, tapi disesuaikan dengan jumlah anak. Kenapa? Karena anak yang siswa yang akan bersekolah nanti kita bagi dalam 2 shift. Ketiga, keempat, penyediaan alat ukur. Penyediaan alat ukur tubuh juga dipandang penting karena menyangkut kesehatan anak atau siswa kita di sekolah. Pembagian shift yang seperti telah sampaikan pada rencana kita tadi, kami akan membagi sekolah karena sekolah kita sudah kebanyakan atau lebih banyak yang melakukan full day. Jadi kami tidak membagi siang, pagi dan sore atau pagi dan siang. Kami akan membagi per minggu dengan membuat shift ganjil sesuai nomor absen dan shift genap. Jadi di saat ganjil belajar, yang genap akan belajar secara daring dari rumah, dipandu oleh guru. Nanti akan dievaluasi di minggu berikutnya. Jadi seminggu ganjil, seminggu genap, masing-masing masuk ke sekolah. Ya. Yang keenam, kami juga akan meminta sekolah untuk menutup kantin sekolah, karena di kantin nanti akan dimungkinkan berkerumunnya siswa-siswa kita. Jadi siswa kita minta untuk membawa bekal dari rumah untuk ke sekolah. Yang ketujuh, kami juga meminta kepada guru untuk memantau strategi secara ketat oleh guru. Pemantauan secara ketat adalah diharapkan nanti peserta didik kita untuk mematuhi protokol COVID-19 untuk menghindari hal-hal atau penyebaran virus corona di siswa. Yang kedelapan, bagi sekolah yang UKS-nya belum begitu aktif, kami juga nanti berharap sekolah lebih dahulu, meminta sekolah lebih dahulu mengaktifkan UKS-nya kalau misalnya belum aktif. Bagi sekolah yang aktif untuk lebih cepat berkoordinasi ke puskesmas atau tempat-tempat puskesmas atau rumah sakit terdekat. Itu langkah 1, 2, 3, dan 4 sampai 8 tadi itu akan dilaksanakan apabila hasil koordinasi dan koordinasi kita dengan gugus tugas COVID yang menetapkan
bahwa daerah-daerah di Provinsi Jambi bisa melaksanakan belajar mengajar secara tatap muka. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami memang mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada Rizal, seperti telah saya sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa memang jadwal kami hari ini sedang melakukan perjalanan dinas. Tapi kami sangat senang dapat menyampaikan beberapa pokok pikiran, poin-poin dalam hal yang akan kami laksanakan seandainya nanti kita dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka. Pembelajaran secara daring kami rasa belum dapat mencapai sasaran apa yang kita inginkan ke depannya. Tapi paling tidak, bencana ini bukanlah sesuatu yang kita harapkan. Ini adalah sesuatu yang tidak kita harapkan. Kita dengan adanya kejadian ini, mudah-mudahan kita bisa berproses ke depannya, dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Kami mohon maaf apabila salah dalam penyampaian. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kadis, Pak Saran. Sebenarnya kami juga berharap Bapak jangan dulu meninggalkan seminar online kita ya Pak, karena saya yakin percaya pertanyaan-pertanyaan juga akan banyak diberikan kepada Bapak, karena kami di sini walaupun beberapa pekerjaan berbeda dengan dosen, ada yang guru, mungkin mahasiswa, tapi yang pertama adalah orang tua. Mungkin ada semacam kegalauan di hati kami dan ditanya itu terkait dengan mana sih anak kami nanti, tak tolong sama Pak Kadis lah supaya membuat sistem pembelajaran itu akan sesuai dengan yang Pak Kadis katakan, bahwa nilai norma itu yang terpenting adalah 3K ya, keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Kalau Pak misalnya anak-anak yang TK, ada SD, pasti kalaupun dilarang untuk berdekatan, yakin Pak kita sampai sekolah mereka masih akan bergurau dan sebagainya. Nah itu mungkin bisa menjadi skala prioritas dari pendidikan, khususnya di dinas pendidikan dasar menengah gitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Saran. Saya minta Bapak tetap bergabung dulu ya. Ibu Moderator. Iya Pak. Kayaknya mau lanjut ya Pak. Iya, kami sedang lanjut nanti. Ya. Kalau di saat nanti pertanyaannya masuk di sinyal masih ada, kami akan usahakan. Siap. Kami akan selalu tersambung tergantung sinyal ya Bu. Iya Pak. Kalau tidak nanti mungkin bisa di WA gitu Pak ya. Mungkin Bapak akan kami berikan data bersangkutan, Bapak bisa jawab chat secara pribadi gitu Pak. Terima kasih. Nanti kalau ada bisa disampaikan, kami dengan senang hati akan berusaha menjawab segala permasalahan yang ada pada Bapak Ibu peserta webinar yang saya cintai. Terima kasih. Kami masih jalan Ibu Moderator. Iya, terima kasih Pak Saran, hati-hati di jalan. Sama-sama Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sampai ke pembelajaran kita yang ketiga, yaitu Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Jambi, yaitu Bapak Dr. Nurdin SME. Sebenarnya sih Pak Rektor kita ini akan memberikan materi yang pertama, tapi karena beliau adalah tuan rumah, maka beliau akan memberikan materi yang terakhir. Jadi nanti materi yang disampaikan sekaligus memberikan sambutan ya. Sambutannya malah di ujung apa ya Pak ya? Nggak masalah ya Pak ya, karena ini juga kita lagi bilang UM Jambi, jadi kita akan memberikan pelayanan yang sebagaimana kepada seluruh peserta webinar. Oke, sebelumnya kami juga mengucapkan selamat datang sebelumnya Pak Rektor. Alhamdulillah peserta webinar kita ini ada dari kita kedatangan Bapak Profesor Dr. Dias Hasibuan MHI, yaitu Rektor ITS NU Jambi.
gabung dengan kita Pak. Jadi selamat datang bergabung dengan kami Pak Rektor, Pak Profesor Rias Hasibuan Pak. Oke, untuk itu kami silakan kepada Bapak Dr. Nurdin SDM. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Tinggi Daerah 10, Pak Pramugara kita, Profesor Dr. Jimmy SDMA. Yang saya hormati Bapak Maksakran SDMM selaku Kadis Pendidikan dan Profesi Jambi. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar kali ini. Alhamdulillah pada sore ini peserta webinarnya dari Sabang sampai Merauke. Jadi ada dari Sorong, ada dari Aceh, seluruhnya. Ini mengindikasikan bahwasanya acara ini diminati dan ada rasa keinginan dari para dosen, para guru dan para masyarakat yang terkecimpung di dunia pendidikan, bahwasanya memang topik yang kita ambil ini mempunyai makna yang betul baik. Speaker yang di ruangan itu kecilin. Speaker yang di ruangan itu kecilin. Speaker yang di ruangan itu kecilin. Materi dari bunyinya mantul. Pak Kepala Dikti maupun dari Kepala Dinas tadi telah mewakili kita semua, telah menjadikan kita semua pengetahuan kita tentang bagaimana sistem pembelajaran kita di era new normal yang saat ini berjalan. Nah, bagi kita sebagai praktisi tentu ini sangat bermanfaat dan perlu kita tindak lanjuti. Saya mengambil itu sebenarnya adaptasi tata kelola perguruan tinggi swasta di era new normal ini. Kami sebenarnya para pimpinan, para pengelola perguruan tinggi, namanya perguruan tinggi swasta, sebenarnya terkejut dengan kondisi ini. Kenapa terkejut? Karena tidak terencana sebelumnya bahwa dampak pandemi COVID-19 ini mengaruh sangat besar sekali. Sehingga bagi kami belajar bekerja sambil belajar. Nah, beberapa tindakan yang memang kita lihat positif diantaranya adalah mau tidak mau dosen harus beradaptasi dengan teknologi. Salah satunya adalah bagaimana para dosen itu memberikan perkuliahan dengan cara daring. Begitu juga dengan tenaga teknik juga beradaptasi dengan kondisi ini. Mereka sudah mulai memakai elemen dan sebagainya dalam melaksanakan tugas, sehingga bagi guru dosen, guru maupun teknik yang tidak familiar dengan teknologi IT ini akan tertinggal. Pengalaman kami di universitas ini ada beberapa dosen yang memang pada awalnya bersemangat belajar, ketika kita sodorkan bahwa sistem pembelajaran kita sudah online, sistem daring, mundurkan diri. Nah, ini kenapa mundurkan diri? Mungkin karena memang ketidakinginan atau ketidaktahuan atau ketidakmampuan dalam memakai teknologi sistem informasi. Padahal memang sistem pembelajaran itu sudah diajarkan, ada sistemnya PJJ, belajar jarak jauh, ada sistem belajar online lainnya, dan alat-alat atau tool yang ada itu telah mencukupi, sehingga memang langkah cepat kita dalam menghadapi kondisi ini sangat terasa cukup memadai. Kita para dosen sudah saat ini sudah familiar dengan kata-kata Zoom, kata-kata Google Classroom, kata-kata Moodle, segala macam sistem-sistem itu sudah sangat familiar sekali. Bahkan saya sering memeriksa laptop dosen itu sudah ada aplikasi itu di laptop masing-masing. Artinya suatu kemajuan bagi dosen-dosen kita dalam rangka atau meningkatkan pengetahuan khususnya di bidang IT. Namun memang ada beberapa kendala yang kita hadapi dan sudah juga itu kita antisipasi. Di antaranya adalah masalahnya
daring ini tentu memakai kuota. Kemarin ribut sedikit masalah itu, tapi kita benahi sistem kuota internet ini. Ada juga mahasiswa kita yang dari luar provinsi sehingga tidak dapat, sehingga memang ini jadi masalah, dan ini akan menjadi program kita ke depan bagaimana mensiasati ini bisa tidak terjadi kembali. Kami terus terang sebagai pengelola perguruan tinggi swasta sekarang ini Prof. Eri agak was-was, cemas-cemas kalau ekonomi uncertainty namanya. Uncertainty, ketidakpastian ini. Ketidakpastian kenapa? Kalau kita lihat animo mahasiswa masuk perguruan tinggi sekira masih tinggi, tapi kemampuan mereka dari sudut ekonomi itu yang perlu kita pikirkan. Hanya kita berusaha mensiasati itu. Mohon maaf, kita perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Jambi tahun pertama ini membuat program-program yang cukup ekstrim ini. Pertama, sistem pembayaran saja. Kita memang tidak bisa mengurangi SPP dan lain-lain. Karena kalau kita kurangi itu ada hal-hal pengurangan lain yang tidak bisa kita penuhi. Salah satu caranya adalah sistem pembayaran SPP yang biasanya 1 kali lunas sebelum perkuliahan kita buat 4 kali. Dia 4 kali, artinya 1 bulan sekali mereka akan bayar SPP. Selanjutnya kita juga selama ini telah melakukan protokol masalah COVID ini, misalnya masalah penyemprotan di kampus, penyediaan sarana dan prasarana yang memang selama ini belum terpikirkan oleh kita menjadi cepat, sehingga sekarang alhamdulillah semua sarana prasarana protokol itu telah dapat kita penuhi. Inilah cara kami untuk beradaptasi dengan kondisi sekarang ini. Nah, selanjutnya kami juga meminta ini kepada Pak Ketua Deputi, masalah pembelajaran daring ini memang tidak semua dosen itu paham, sehingga memang perlu pelatihan kembali terhadap permasalahan ini. Kemudian kami juga sekarang ini sudah membuat RFP, rencana karir belanja, yang sebelumnya di bidang IT tidak kita pikirkan, sekarang sudah mulai kita memikirkan belanja di bidang IT yang lebih besar dari sebelumnya. Kemudian dari protokol kesehatan kita memang sudah laksanakan itu dengan baik. Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu sehingga bukan new normal lagi, tetapi kita sudah pada posisinya memang betul-betul normal, dan kita hilang dari rasa uncertainty tadi, rasa ketidakpastian, was-was. Terus terang sebagai pengelola perguruan tinggi kami dihadapkan pada COVID-19 dan juga kepada keinginan masyarakat kuliah di sini bagaimana. Kalau kita lihat tren sekarang rata-rata perguruan tinggi di Jambi, saya sebenarnya juga sebagai sekretaris visi melihat ada tren penurunan terhadap minat masyarakat. Ini disebabkan oleh COVID. Mudah-mudahan sebelum bulan September nanti ada tren meningkat untuk perguruan tinggi yang ada di Jambi khususnya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semua bahan tadi telah disampaikan secara gamblang oleh Bapak Ketua dan tim maupun Bapak Kepala Dinas terhadap permasalahan bagaimana kita menyikapi pendidikan di era new normal. Kita berharap secepatnya kondisi ini kembali normal, tapi itu belum tentu kita dapatkan 1 bulan 2 bulan ini. Kita sudah berdiskusi dengan perguruan tinggi lain, masa hidup kami itu rata-rata sampai September atau Oktober. Ini juga jadi kendala dari sisi keuangan kita. Kalau kita lihat September Oktober rata-rata itu masa kami. Setelah Oktober itu kemungkinan masa krisis kita di bidang keuangan, karena ada beberapa pengeluaran yang memang tidak bisa kita hindarkan di dalam belanja modal itu tidak bisa kita hindari, sehingga beberapa perguruan tinggi memang
September masih bisa dapat, tapi sudah Oktober November itu kalau kondisi seperti sekarang ini agak berat kita untuk melangkah sebagaimana yang diakan atau sebagaimana perencanaan tahunan yang kita buat. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih pada Prof. Dr. Heri atas waktunya memberikan materi pada pertemuan webinar ini. Kemudian terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas PDK Provinsi Jambi atas waktunya walaupun sedang perjalanan menuju Riau. Juga terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu yang menjadi peserta webinar kali ini. Kami terima kasih sekali di ulang tahun yang pertama PEM Jambi ini mendapat sambutan yang sangat baik ketika melakukan webinar ini, walaupun kemarin itu kita kuota kita 300 orang, tapi ternyata sekarang pesertanya hampir 500 orang. Alhamdulillah, bahwasanya memang topik yang kita ambil ini tidak salah dan topik ini memang menjadi viral karena memang kita di dunia pendidikan diadakan pada masa-masa yang memang ada positif dan ada negatif. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor UM Jambi, Bapak Dr. Nurdin SEE. Kalau kita lihat tadi banyak sekali materi yang bisa kita ambil nilai manfaatnya, namun demikian juga sekaligus Bapak menceritakan inilah fakta dan kenyataan di lapangan yang terjadi saat ini oleh perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta gitu. Dan saya yakin itu juga dialami oleh kebanyakan perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia di masa pandemi ini. Baik, pas jam 3 ya, ketika pemateri telah selesai memaparkan materinya masing-masing, kita sampai ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi pertanyaan jawab. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi sebelumnya saya akan bertanya dulu ke host kita. Kira-kira ini nanti atau panitia kita, bagaimana penanya akan disampaikan, diperlihatkan, atau mereka berbagi, atau bagaimana? Apakah cukup wajahnya saja saya membacakan pertanyaan? Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Iya Bu, jadi nanti teknisnya untuk yang bertanya, yang ingin bertanya nanti akan ditentukan oleh host, kemudian Ibu sebagai moderator yang akan mempersilahkan. Secara teknis saya akan memasukkan penanya gambarnya, dan juga jika memang nanti diperlukan penanya itu menyampaikan langsung atau seandainya masih kurang jelas, nanti kita akan diberikan juga mic-nya. Oke, seperti itu. Silakan. Siap, terima kasih. Pak Saleh itu namanya Pak Saleh. Pak Saleh yang selalu soleh. Oke, ini ada pertanyaan nih untuk para narasumber kita. Yang pertama dari Bapak ya, ini Pak Samsir kalau saya ini. Ini ditujukan ke mana ya? Bapak yang mana bisa dilihatkan? Saya kan orangnya ganteng ya. Bisa dilihatkan yang mananya gitu. Ditujukan ke Prof. Heri. Pertanyaan ini Pak. Kalau seandainya praktikum dilakukan di ujung atau semester antara, bagaimana dengan jadwal input nilai semester dasar ini? Mohon penjelasannya. Gitu. Oh ya, karena waktu kita masih ada cukup panjang. Untuk pertama ini sesuai dengan yang ada memang 3 pertanyaan. Untuk 3 pertanyaan nanti kita lihat ya. Kalau waktunya cukup nanti kita akan membagi. Itu pertanyaan pertama. Bisa ya, oh ini ya. Wah. Pak Nasir ya Pak ya. Pertanyaannya ini ya Pak. Kalau seandainya praktikum dilakukan di ujung atau semester antara, bagaimana dengan jadwal input nilai semester dasar ini? Mohon penjelasannya pada Pak Heri. Oke, nanti ditahan dulu jawabannya Pak Heri. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Muhammad Fahri. Kalau dilihat dari pertanyaannya, ini boleh dijawab oleh siapa saja. Boleh oleh Prof. Heri, boleh oleh Dr. Nurdin. Nanti silakan pertanyaan yang mana, nanti silakan panitia kita memperlihatkan Pak Muhammad Fahri
Pertanyaan gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya kepada narasumber, regulasi terkait penerapan penyelenggara pendidikan pada era new normal akan segera diterapkan pada tahun baru pendidikan. Namun, sebenarnya keberhasilan penerapan hal tersebut sangat bergantung pada mindset atau pola pikir banyak pihak, seperti kampus, mahasiswa, orang tua, dan masyarakat. Dalam waktu yang singkat ini, bagaimana langkah-langkah konkret kampus, kampus ini ya, atau penyelenggara pendidikan dalam mendorong banyak pihak untuk mengubah mindset menjadi lebih moderat, inovatif, dan kooperatif. Pertanyaannya agak berat ini. Ini bisa dijawab oleh siapa saja, tapi memang ada kata-kata khususnya ya. Kemudian, udah berarti mana Pak Muhammad Fahrinya yang mana? Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan gitu ya, atau kurang puas sebagainya, nanti silakan. Kembali dengan Pak Samsir ini juga bertanya kepada Bapak Kadis. Nanti kita lanjutkan lewat WA ya Pak ya, karena beliau sedang menjalankan. Pak Kadis, bagaimana dengan PSB tahun ajaran baru ini Pak? Pertanyaannya bagaimana dengan jadwal PSB tahun ajaran baru ini? Kemudian ini dari ART 13. Ya, sebenarnya namanya Muhammad Topik. Kenapa saya karena salah satu tempat di saya dulu. Orangnya ganteng. Silakan bisa perhatikan wajahnya ganteng di mana. Pertanyaan ini, Assalamualaikum, izin bertanya. Untuk KBM tadi, guru ini ya, untuk KBM tadi, apakah baru rencana atau sudah ditetapkan? Dan juga apakah aturan Dinas Pendidikan Provinsi sama dengan aturan Dinas Pendidikan Kabupaten gitu. Ya, untuk itu pertanyaan-pertanyaan tadi kita minta dulu kepada Prof. Heria untuk menjawab. Disilakan Prof. Baik, terima kasih Bu Ria Maisi SMB. Terima kasih juga kepada yang menanyakan Pak Samsir, Pak Fahri ya. Sebuah pertanyaan yang menunjukkan bahwa kita concern dengan kondisi kita, dan inilah semua sesuatu hal yang perlu kita kembangkan. Kita sensitif dengan lingkungan kita dan kita berpartisipasi aktif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, terutama hal yang berkaitan dengan tugas kita. Nah, yang pertama bagaimana dengan praktek kalau digeser ke belakang ya akhir semester, dan bagaimana dengan nilainya. Nah ini Pak Nasir, ini memang sebuah hal yang kurang ideal terjadi pada saat sekarang ini. Jadi tentu treatment kita tentu hal yang kurang ideal juga, jadi atau dengan caranya perlakuan kita juga tidak ideal. Selama ini memang di akhir semester langsung nilainya keluar, tapi sekarang dengan kondisi yang seperti ini, salah satu alternatif kalau mau menggeser itu dan ada ruang anak-anak berpraktek dengan menerapkan protokol kesehatan itu, nah menurut saya itu bisa saja terjadi keterlambatan penilaian. Nah ini mohon juga komunikasi dengan ketua jurusan, dengan pimpinan. Tapi intinya adalah dalam kondisi yang darurat kita berupaya untuk semaksimal mungkin melakukan sesuatu begitu. Nah, upayakan sedemikian rupa, dan kalau tidak bisa ya memang begitulah kondisi kita. Tapi yang penting kita berupaya itu agar anak-anak kita terbentuk kompetensinya, terbentuk ada knowledge-nya, ada skill-nya, ada attitude-nya dari setiap mata pilihan yang kita berikan sama mereka. Nah, jadi intinya mungkin komunikasi, kita berusaha menjadi sesuatu hal yang perlu kita lakukan. Nah, kemudian apa langkah kampus untuk menghadapi new normal itu katakanlah seperti itu, dengan harapan bahwa daerahnya daerah hijau. Tapi kalau daerah merah sama sekali tertutup, karena azas atau prinsip kita tadi adalah keselamatan, kesehatan, dan keamanan begitu. Nah, tapi kalau hijau tapi menurut saya apapun ya, karena kita akan mengikuti new normal. Dalam new normal itu adalah kita berperilaku, berbudaya, berpikiran bahwa perilaku kita harus berubah. Kita harus melakukan sesuatu yang sebelum ini bukan menjadi bahagian dari hidup kita. Nah, sebelum ini kalau orang pakai masker kita katakan orang sakit ini, orang yang mungkin belum mandi atau belum gosok gigi, tapi sekarang dengan sejak jamak seperti itu. Nah, oleh sebab itu kebiasaan
baru itu perlu hadir dengan kita untuk waktu yang lama sampai orang mengatakan sampai ditemukannya obat atau vaksin bagi COVID itu. Nah, jadi sekarang yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi adalah mempersiapkan diri untuk itu, mempersiapkan diri dengan adanya new normal seperti yang saya katakan tadi, mungkin desainnya ataupun infrastruktur kita, desain lokal maksud saya, kemudian hal-hal yang bisa memproteksi kita dari penyebaran COVID. Kemudian juga ruang kelas kita, ruang infrastruktur kita, ruang bermain kita yang disesuaikan dengan COVID, dan juga tentu SOP-nya. Yang paling penting juga adalah organisasi pencegahan dan penanggulangannya. Misalnya, kalau anak kita misalnya tiba-tiba panas, siapa yang mengambil inisiatif itu, kemana dia mau dibawa? Nah, itu hal lain yang perlu disiapkan semacam SOP yang perlu kita siapkan. Seperti tadi kan ada itu yang disampaikan oleh Pak Hadis, barangkali hal-hal itu perlu kita buat secara tertulis dan disosialisasikan kepada anak-anak, dikomunikasikan kepada anak, misalnya dalam penerimaan mahasiswa baru atau dalam acara-acara lain, itu perlu kita sampaikan sehingga budaya itu tertanam dalam kehidupan kita sehari-hari. Paradigma itu adalah soal paradigma itu hidup dalam pemikiran kita. Dan kalau kita lihat hal-hal itu hal yang baik, misalnya cuci tangan sering, kemudian pakai masker, mungkin menjaga jarak, itu semua hal yang menurut kita adalah sesuatu hal yang baik untuk kita semua. Barangkali demikian berdasarkan jawabnya Ibu Moderator. Baik, Prof. Heri, terima kasih. Pertanyaan yang disampaikan oleh penanya tadi sudah dijawab cukup lugas oleh Prof. Heri, mudah-mudahan bisa memuaskan semuanya. Kemudian bagaimana dengan jawaban dari Dr. Nurdin? Kita tunggu, silakan. Terima kasih. Kita memang susah juga membuat pertanyaan Pak Mari tadi. Merubah mindset itu mungkin melalui tindakan. Sekarang kita teman-teman yang di kampus Jambi tentu melakukan tindakan untuk melaksanakan protokol COVID ini. Salah satunya memang dalam melakukan penyemprotan disinfektan di setiap kampus, setiap senti kampus kami kita semprot. Kita lakukan penyemprotan. Kemudian kita juga menyediakan semua sarana disinfektan itu hand sanitizer itu kita buat di tempat-tempat tertentu ya, di setiap jalur masuk kita lakukan hand sanitizer itu. Kemudian dalam hal komunikasi kita juga ada pembatas kaca, dibuat pembatas kaca antara kalau kita berkomunikasi di ruang sambil resepsionis atau bimbingan. Kita juga sebelum ada peraturan ini kita juga sebenarnya melakukan perkuliahan juga memakai shift, yaitu 15 orang sekali masuk dan 30 orang nanti dibuat 2 shift. Tapi dengan aturan sekarang ini memang tidak boleh dilakukan lagi, kemudian kita akan menjalankan. Terima kasih. Baik. Langkah-langkah konkret kampus tadi sudah dijawab oleh Dr. Nurdin. Boleh Pak mungkin sekedar sharing saja dengan perguruan tinggi swasta lain. Saya yakin banyak dosen dari perguruan tinggi swasta dan pejabat dari perguruan tinggi swasta yang juga hadir. Kira-kira Jambi sudah melakukan beberapa kebijakan apa Pak untuk memudahkan kegiatan pembelajaran mahasiswa atau juga karena terkait dengan pandemi ini keadaan ekonomi masyarakat juga sedikit terguncang ya. Kira-kira Jambi sekedar memberikan info kepada masyarakat, Jambi sudah melakukan apa ya Pak? Ya, terima kasih. Terutama masalah pembiayaan memang karena kita ini mau di awal tahun pembelajaran ada 2 sisi yang kita lihat. Pertama itu adalah masuknya mahasiswa baru dan kemampuan membayar mahasiswa lama. Itu 2 sisi yang kita pertimbangkan dalam mengambil kebijakan.
kita telah melakukan kebijakan tidak mungkin kita mengurangi lagi sistem pembiayaan perkuliahan, tapi adalah kemudahan dan keringanan. Caranya adalah misalnya mahasiswa baru kita beri waktu pembayaran sebenarnya 4 kali pembayaran sebelumnya, 1 kali pembayaran. Begitu juga dengan mahasiswa lama, kita juga memberikan hal yang sama. Kita sudah putuskan oleh keputusan rektor untuk membuat sistem pembayaran SPP mahasiswa 4 kali pembayaran. Dan alhamdulillah tahun ini Pak Prof kami kabarnya mendapatkan jatah untuk mendapatkan mahasiswa bidik-misi. Alhamdulillah selama ini pengalaman kami bidik-misi kita tahun ini sekitar 100 orang. Dan tawaran Pak Dokter, tawaran dari Prof. Heri katanya kalau mau ditingkatkan menjadi 150 itu 200. Yang sekarang ini itu jualan kami, mohon maaf Prof, jadi kami akan menjual karena sistem kami di sini setiap teknik, setiap dosen itu ada namanya sistemnya one day one promotion. Jadi setiap teknik, setiap dosen harus mempromosikan Jambi 1 hari minimal 1 kali melalui berbagai media yang dia punya. Kalau itu tidak dilakukan, dia akan mendapat teguran-teguran. Itu sudah kita pastikan sesuai dengan rektor. Kemudian memang kita juga agak membuat suatu program, misalnya tidak melulu harus mendapatkan dari SPP, kita sudah mulai banyak mulai usaha, misalnya melalui toko komu yang kami sebut toko komu, lalu usaha-usaha lain yang akan kita kembangkan sehingga nanti usaha-usaha itu bisa berkembang, otomatis ketergantungan kita minimal dikurangi dari SPP. Pembayaran kemudian bisa diangsur ya Pak Dokter? Ya, sebanyak 4 kali. Kita tidak mengurangi biaya, tapi kita caranya adalah caranya membuat program cara membayar. Iya. Terima kasih Pak Dokter, karena kenapa saya juga menimbali karena ini ada pertanyaan dari karena ada namanya ini. Pertanyaan dari user 4308557 ya. Pertanyaannya sih bertanya, apa upaya yang ditempuh Jambi untuk menghadapinya? Jadi tadi jawabannya sudah dijawab oleh Pak Rektor kita. Terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan karena waktunya masih saya kira masih ada ya. Sekitar 13 menit lagi. Dari Mas Kendi. Mas Kendi, apakah bisa didapatkan wajahnya? Pak Saleh, Mas Kendi. Mas Kendi ini bertanya, mau bertanya, saya Mas Kendi, SMP Negeri 3 Nopang. Nopang ini di mana ya? Sulawesi. Rapang. Kalau Rapang bahasa Sulawesi. Wow, luar biasa Rapang. Sebagaimana yang diketahui sejak pandemi COVID-19, Mendikbud mengeluarkan edaran nomor 4 tahun 2020 yang salah satu isinya adalah siswa belajar dari rumah. Pada awal-awal siswa senang karena bisa bermain bersama orang tua dan teman-teman juga ya, karena tidak ada juga di dalam rumah. Tapi lama-lama setelah 3 bulan berjalan, siswa menjadi jenuh dan berharap bisa sekolah seperti biasa. Tetapi sesuai pengumuman bahwa daerah kami termasuk yang masih melanjutkan belajar dari rumah atau BDR. Selanjutnya, iya. Itu video pasien Sri Matiin. Itu kok Oke. Video siapa Pak? Hasan Masri. Oh, Hasan Masri. Oke. Tolong. Ada sedikit ya, dari Pak ini tadi ya. Sudah? Oke Pak. Itu masanya apa juga? Udah dimatiin sama. Oke. Pertanyaannya saya lanjutkan. 1. Bagaimana meningkatkan motivasi siswa selama BDR? Kemudian yang kedua, kami di daerah terpencil yang kesulitan jaringan internet sehingga tidak bisa melakukan pembelajaran daring. Bagaimana menyikapi hal ini? Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini dari guru, tapi juga tidak masalah kok bisa dijawab oleh kedua narasumber kita karena kedua narasumber kita juga orang yang ahli di bidang pendidikan. Mungkin Pak Prof. Heri bisa bantu menjawab, Pak? Ya, boleh ya Bu. Ya. Pertanyaannya Bu. Saya agak gabung suaranya. Ya, Prof.
Ya, pertanyaannya dia nanti. Oke, saya ulangi. Jadi ini pertanyaannya, ini dari guru Prof, dari guru SMP Roma. Pertanyaannya, bagaimana meningkatkan motivasi siswa selama belajar dari rumah? Karena dia mengatakan jenuh lama-lama jenuh juga di rumah kan? Kemudian kedua, katanya kami di daerah terpencil ini jaringan internetnya tidak terlalu memadai atau malah tidak ada mungkin ya, sehingga tidak bisa melakukan pembelajaran dari rumah. Jadi bagaimana menyikapi hal ini? Ini juga dialami oleh beberapa mahasiswa kita ya, Prof. Oke, Prof. Nah, jadi memang ini pertanyaan dari kita semua. Bagi yang belum terbiasa menggunakan daring ya. Jadi memang ada cara-cara tersendiri menarik minat mahasiswa dalam daring atau menggunakan e-learn. Nah, mungkin ada metode-metode yang tidak membuat anak-anak itu bosan. Nah, ini mungkin guru harus berkreasi. Tidak hanya ngomong, mungkin diskusi, atau bisa jadi diberikan kasus atau cerita, atau diberikan dahulu bahannya, kemudian coba anak-anak itu untuk menceritakan kembali apa yang telah kita berikan kepada mereka, sehingga mereka giat membaca, mereka merasa terlibat dalam pelajaran itu. Nah, ini tiga sesuatu hal. Nah, kalau kita di perguruan tinggi kan kita kasihkan kasus ataupun cerita. Kalau kita di manajemen misalnya perusahaan dikasihkan neraca, misalnya dikasihkan sebuah laporan keuangan atau struktur organisasi ataupun perusahaan yang gagal misalnya, itu menarik bagi anak. Mungkin itu disesuaikan juga dengan kebutuhan anak-anak kita. Dan sekarang kan temanya COVID misalnya, apa dengan COVID itu apa ciri-cirinya penyakitnya, sehingga anak terbiasa terdorong untuk baca dan mengeluarkan pendapat. Saya seperti itu. Tapi kalau ngomong-ngomong saja bisa jadi kita boring. Apalagi dia sudah menggunakan HP bahasa bentukan, jadi mungkin diperbaikan mencari alternatif membuat anak-anak itu bersemangat. Nah, kemudian memang persoalan jaringan itu jadi sebuah hal bagi kita semua. Nah, kementerian saya mendengar Pak Dirjen kita berbicara bahwa mereka ataupun yang kemarin di rapat berupaya untuk berkomunikasi dengan Menkominfo ya, agar semua operator bisa membuat daerah tersambung dengan seluruh jaringan atau jaringan ada di seluruh Indonesia. Nah, mudah-mudahan itu bisa terlaksana dengan cepat karena ini adalah persoalan kita bersama. Nah, kalaupun tidak, misalnya pendekatan-pendekatan lain melalui WA mungkin bisa kita laksanakan, melalui modul yang dikirim seperti UT juga bisa kita laksanakan. Jadi kita mengeluarkan seluruh pemikiran kita untuk bisa memberikan kepada mahasiswa atau murid kita pelajaran sehingga pelajaran tetap berjalan walaupun kita dalam COVID. Nah, kalau tidak ini kita jalankan, tentu anak kita tumbuh dengan kompetensi yang tidak seimbang yang akan merugikan kita secara bersama. Demikian Ibu. Oke, terima kasih Prof. Heri. Berikutnya ada pertanyaan lagi nih, kayaknya pertanyaan bergulir terus. Satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup dari Pak Abdul Malik. Pandemi sangat berdampak pada sektor pendidikan. Belajar dari rumah bukan untuk tuntasan kurikulum. Apalagi kemarin sudah diumumkan 94% daerah kabupaten yang zona selain hijau masih melakukan PDR. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap kualitas kemampuan siswa dalam hal proses materi yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Benar ya, kurikulum bukan belajar daring di situ medianya, tapi tuntutan pandemi harus pakai daring. Jadi mohon diberikan langkah yang lebih konkret bagaimana mempertahankan kualitas pada masa normal gitu. Kita tujukan ke masukan dari Pak Dr. Nurdin nanti biar Prof. Heri ya. Biar Prof. Heri. Oke, Prof. Bapak Rektor kita minta Prof. Heri yang apa menjawab? Baik, kita coba menjawab. Nah, ini memang dilema kita, kondisi tersusun kita punya daring. Kalau kita tidak punya daring itu akan terjadi hal yang lebih gawat daripada itu. Nah, jadi gunakan semaksimum mungkin daring itu, dan mungkin juga kita berpikir
seperti yang kita sampaikan tadi bahwa setelah semester ini ada semester ruang, semester acara misalnya, mungkin pada saat itu, ataupun pada saat di ujung-ujung mereka mau tamat nanti bisa jadi diselesaikan, karena mudah-mudahan yang ini akan berakhir, ada masa berakhir, pada saat itu kita sampaikan hal itu pada anak-anak. Memang kita setuju dengan Bapak bahwa kalau kompetensinya tidak cukup, nah tentu mereka tidak bisa bersaing. Nah, tetapi kondisinya kondisi yang abnormal, kondisi yang tidak normal. Nah, kita hanya bisa berbuat semaksimal mungkin menggunakan seluruh instrumen yang kita miliki. Ada dengan guru datang ke rumah mahasiswa muridnya katanya, ini suatu hal yang bagus asal dijaga protokol kesehatannya. Jadi guru yang mungkin memiliki tanggung jawab lebih pada muridnya, ya datangi itu karena muridnya mungkin tidak punya peralatan atau instrumen dalam pelajaran. Nah, ini sebuah kasus yang menunjukkan kita itu berupaya maksimum untuk menghadapi hal itu. Nah, fungsinya adalah kita maksimum, kemudian juga memikirkan apa yang disebut dengan plan B-nya. Kalau dia bilang misalnya COVID ini sebelum berakhirnya semester, maka kita laksanakan kuliah tambahan ataupun semester antara ataupun tutorial ataupun remedi terhadap hal itu. Nah, jadi mungkin perlu agak fleksibel. Nah, mohon maaf kalau dalam agama kita dalam keadaan darurat mengkonsumsi hewan yang selama ini tidak halal, kalau dalam darurat itu bisa halal saja. Nah, itu mungkin satu hal menurut saya yang perlu juga kita pahami. Pokoknya kita berupaya kalau tidak terjadi apa-apa, kemudian kita memakan yang tidak boleh, jadi memang tidak mau. Dan mengalir dari Prof kita semua dan juga dari Dr. Nurdin. Sebenarnya sih kalau saya pribadi sangat banyak sekali pertanyaan, Prof. Tapi kita sama-sama akan lihat ke depannya seperti apa, gitu ya. Seperti banyak permasalahan sekarang yang terjadi adalah jaringan internet, karena dari tahun ini yang paling utama adalah jaringan internet. Jadi mungkin ini juga PR bagi pemerintah ya, Prof dan Pak Dokter. PR pemerintah adalah karena sekarang ini mungkin dananya sudah habis untuk penanganan pencegahan COVID-19. Untuk tahun depan mungkin pemerintah lebih mengupayakan penyediaan sarana prasarana jaringan internet untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Karena mau tidak mau kita memang harus tetap berdampingan kayaknya dengan COVID-19. Karena ini kan flu di mana-mana tetap ada dan tidak akan pernah usai sampai akhir zaman gitu. Ya, dan juga saya juga mewakili seluruh panitia hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari Bapak dan Ibu peserta, terlebih kepada narasumber kita, Prof. Heri. Terima kasih banyak sudah hadir. Selamat malam ya. Terima kasih Prof. Nurdin, kenapa kita tutup di jam 3:30? Karena setelah ini sampai jam 4 kami panitia tetap akan membuka chat karena ada pengisian daftar hadir untuk pembuatan sertifikat webinar kali ini. Jadi kami mohon kepada peserta Bapak Ibu yang kami muliakan, apabila belum mengisi daftar hadir dalam bentuk chat, disilakan untuk mengisi karena nanti pengiriman sertifikat akan dilakukan secara online. Demikianlah Bapak dan Ibu yang kami muliakan dan kami hormati. Setelah selesai webinar kita kali ini yang bertemakan paradigma pendidikan di era new normal dalam rangka milad yang pertama Universitas Muhammadiyah Jambi.
kami sangat berharap bahwa apa yang sudah kita diskusikan, kita saksikan bersama itu memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Terkhususnya kepada tenaga-tenaga pendidikan, baik itu dosen ataupun guru, itu dapat mempergunakan apa yang sudah kita dapat hari ini dalam hal pendidikan, pengajaran, kemudian pengabdian pada masyarakat. Dan terkhususnya kepada para narasumber, kami sekali lagi ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti di lain waktu Universitas Muhammadiyah Jambi akan melaksanakan webinar kembali dan kami akan meminta kembali. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bro. Ya, akhiri ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Kita tutup acara webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat rektor. Sama-sama. Hadir absensi silakan diisi. Thank you, Pak Rektor. Sama-sama. Pak Haris, seluruh Mantap, moderator. Wonderful. Kayak kalau bendera lagi ya. Oke, saya tutup ya. Ya, terima kasih.